Jika ingin menyaksikan ketidakadilan yang mengenakan jubah estetika, maka perhatikan bagaimana orang baik seringkali tak lebih dari figuran dalam panggung besar kehidupan. Mereka hadir bukan sebagai lakon utama, melainkan sekadar latar, menjadi ornamen bagi narasi yang tak pernah benar-benar memihak mereka. Laksana pelita di tengah gemerlap pesta lampu sorot, bukan karena sinarnya redup, tetapi karena dunia lebih terpikat oleh kemilau yang menipu, bukan oleh cahaya yang menerangi dengan ketulusan. Dalam hikayat, kebaikan diuji, dihina, dan dikhianati sebelum akhirnya dimuliakan. Namun realitas tak seromantis kisah-kisah itu. Orang baik jarang menerima tepuk tangan. Lebih sering mereka menjadi dekorasi di panggung yang tidak pernah dirancang untuk mereka. Mengapa demikian? Karena dunia ini bukanlah panggung keadilan, melainkan pasar yang penuh dengan transaksi. Di sini ketulusan bukanlah mata uang yang berlaku, tetapi yang dicari adalah keuntungan, bukan nilai sejati. Namun jangan keliru membaca tanda-tanda ini. Ini bukan kelemahan kalian, justru sebaliknya. Ini adalah penegasan bahwa kalian tak tunduk pada logika pasar. Kalian yang memahami nilai, takkan membiarkan harga menentukannya. Orang baik tidak duduk di meja judi dunia, sebab kalian bukan kartu yang bisa dipermainkan, ditukar atau dibuang ketika tak lagi menguntungkan. Dunia ini menakar dengan angka bukan dengan makna, terlalu menyembah kilau bukan substansi. Dalam lanskap yang dipenuhi pencitraan, ketulusan adalah komoditas langka. Maka jangan heran jika kejujuran kerap tersingkir, sementara mereka yang pandai berkamuflase justru dielu-elukan sebagai pemenang. Bagi kalian yang lelah menghadapi absurditas ini, jangan biarkan sistem yang bobrok mencemari intimu. Jadilah gunung yang menantang badai, tak goyah oleh terpaan angin. Jangan berharap pengakuan dari mereka yang buta makna, sebab air yang jernih tak butuh pembelaan di hadapan yang haus. Mereka yang menjadikan kebaikan sebagai alat manipulasi, mengira kebajikan bisa dipakai sebagai kedok, dan sebagai instrumen untuk mendulang simpati sebelum akhirnya dicampakkan saat tak lagi menguntungkan. Itu bukan kebajikan, itu adalah perampokan makna. Maka biarkan waktu dan karma yang berbicara. Jangan kotori tanganmu untuk melayani mereka yang beroperasi di bawah derajat kehormatan. Sebab pada akhirnya, yang palsu akan luruh dan yang bernilai akan tetap berdiri. Jadi, bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Bukan sekadar curahan hati, melainkan jejak pemikiran yang menandakan bahwa masih ada akal yang bernyala. Kebenaran tidak pernah lestari dalam kesunyian. Ia hanya hidup ketika diperjuangkan, bukan ketika dikubur dalam kompromi. Pembahasan ini bukan sekadar analisis, melainkan pengingat bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan dalam arus, tetapi tentang mencipta gelombang perubahan. Manusia bukan makhluk yang sekadar tunduk pada dunia, tetapi entitas yang seharusnya merancang dunia agar lebih bernilai. Ikuti, sukai, dan sebarkan. Karena suara yang dianggap kecil hari ini bisa menjadi badai yang mengguncang langit kekuasaan esok hari. Dan sampai jumpa di perbincangan berikutnya.